Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Suprono Wahyu Jatmiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bisnis eceran dengan topik tren bisnis eceran. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kita akan lanjutkan materi kita yaitu mengenai tren dunia retail. Apa tren yang berkembang pada dunia retail pada saat ini? Jadi pada 10 tahun terakhir ini berkembang berbagai format retail ya. Banyak retail baru yang dikembangkan. Konsumen bisa membeli satu produk di berbagai macam retail ya. Ini. Kemudian peningkatan konsentrasi industri. Yaitu dengan makin banyaknya format retail yang ada membuat semakin sedikitnya pesaing pada masing-masing format retail. Jadi di sini terjadi peningkatan konsentrasi industri. Jadi format-format retail yang ada itu semakin banyak macamnya ya. Dan di sini masing-masing retail itu jadi persaingannya tidak begitu banyak ya, tidak begitu banyak. Kemudian tren yang berkembang berikutnya adalah globalisasi seperti yang minggu lalu pernah kita bahas, yaitu dulu retail merupakan bisnis yang sifatnya lokal, namun sekarang ini banyak retail yang sukses di suatu negara dan mereka juga sukses di luar negerinya ya. Kita ambil contoh retail internasional ada Alibaba ya. Alibaba itu termasuk retail internasional ya. Jadi kita bisa mengakses produk-produk ya. Bahkan kalau kita misalkan punya dagangan kemudian kita masukkan ke online shop, itu mau tidak mau produk kita juga akan menjadi global ya, menjadi global. Maka ketika seseorang memasukkan produknya di online shop itu maka dia itu siap-siap untuk globalisasi dari produk dia. Nah, format-format retail yang saat ini berkembang terutama di Indonesia, ini ada yang bentuknya food retailer ya, retail yang menjual makanan. Nah, retail yang menjual makanan ini ada yang bentuknya adalah toko konvensional. Toko konvensional itu berarti dia menempati suatu tempat, ya. Kemudian dia membuka toko tentang makanan, lalu konsumen mengunjunginya. Itu adalah toko konvensional, ya. Jadi toko tersebut menjual barang-barang makanan, ada yang grosir, ya. Ada yang bentuknya daging atau makanan olahan, bahkan makanan siap saji yang dijualnya mungkin terbatas. Kemudian ada retail yang bentuknya big box ya. Jadi di sini kalau yang bentuknya big box itu biasanya ini nanti bentuknya adalah sebuah supermarket ya. Kemudian dia menjual barang, ya, menjual barang dengan ukuran yang lebih besar ya. Biasanya menjual sampai 50-60% produk makanan. Di situ makanan biasanya dalam bentuk kemasan-kemasan besar. Jadi biasanya makanan tersebut itu bisa tahan itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini adalah retail makanan big box. Yang dia jual itu tidak ada yang istilahnya itu kayak
Kalau daging itu ya daging yang tinggal ambil itu tidak ada ya. Jadi biasanya sudah dalam bentuk kemasan, entah itu kaleng atau karton dan sebagainya. Ini seperti itu. Kemudian ada toko produk convenient. Toko dengan luas sekitar 2.000 sampai 3.000 meter persegi. Kemudian tanpa lama-lama mencari atau antri di kasir, hanya menjual produk dalam jumlah yang terbatas. Tokonya besar, luas, ya, tapi produk yang dijualnya itu terbatas. Ya. Terbatas biasanya dalam bentuk batas item. Ya. Sehingga di situ sudah orang itu langsung sudah mengenali. Ya. Orang masuk di situ langsung sudah bisa menemukan barang yang dia cari. Nah, ini adalah toko produk convenient. Nah, kemudian ada format yang dalam bentuk general merchandise retailer. Nah, ini ada beberapa bentuk ya. Yang pertama adalah discount store. Menawarkan varietas produk banyak, servisnya terbatas, dan harganya murah. Discount store di sini dia ciri khasnya adalah selalu menampilkan produk-produk dengan diskon. Makanya harganya tidak begitu mahal, harganya miring, bisa terjangkau, dan masyarakat ketika dia membutuhkan barang yang dia cari dengan harga yang dia bisa jangkau, biasanya ke diskon store ini. Dan di diskon store ini selalu setiap hari itu diskon ya. Biasanya slogannya adalah setiap hari pameran ya. Ini diskon store. Kemudian ada specialty store, yaitu fokus pada kategori produk komplementer yang terbatas dan memberikan level layanan yang tinggi. Special store di sini ciri khasnya adalah luas ya. Tempatnya luas, luasnya sampai sekitar 8.000 meter persegi. Kemudian di sini yang dia tekankan adalah servisnya. Jadi dia akan berusaha memberikan servis quality yang bagus ya kepada konsumen dalam bentuk kenyamanan, ya, produk yang mudah dicari. Ini adalah specialty store. Kemudian kategori spesialis itu menjual produk dalam jumlah sedikit, namun banyak macamnya. Jadi misalkan itu adalah misalkan sebuah toko roti, gitu ya. Toko roti. Ya. Di sini jual produknya tidak begitu banyak, ya, cuma roti kering, roti basah kan, ya. Tapi macam-macamnya itu banyak. Jadi orang itu sudah mengenali, oh ini toko roti, ya. Karena apa? Di situ dia memilihnya cuma alternatifnya kalau tidak roti kering, roti basah kan. Dan di situ macam-macam roti basah banyak. Dan ketika orang itu membutuhkan untuk membeli roti, ya di toko itu. Jogja ada beberapa ini ya, yang cukup terkenal ya. Kemudian ada department store. Kalau department store ini menawarkan banyak macam produk, memberikan layanan pada pelanggan, dan menata pada bagian yang terpisah untuk setiap kategori produk. Jadi produknya ditawarkan macam-macam. Kalau yang namanya department store, itu produknya ciri khasnya adalah selalu banyak. Ya. Selalu banyak macam. Tetapi setiap macam itu ada terpisah-pisah. Ya. Jadi contoh ya, kalau department store itu pasti di situ akan ada kategorinya apa ini. Food atau keperluan mandi ya, atau masalah produk-produk plastik ya. Jadi di situ sudah sudah tertulis sehingga orang ketika memasuki di situ itu dia akan memilih, oh saya akan beli apa? Peralatan plastik. Oh saya akan membeli peralatan pecah belah. Di situ sudah ada ya.
Atau misalkan mau membeli misalkan keperluan anak-anak, keperluan bayi, itu sudah ada. Jadi tinggal nanti memasuki lorong yang mana. Karena sudah kategorikan ya. Nah ini kalau di sekarang ini banyak yang dikembangkan seperti ini, yaitu department store ya. Di Yogyakarta ini cukup banyak ya, cukup banyak department store. Bahkan ada department store itu yang kategori kecil-kecil itu ada. Ya. Kemudian general merchandise retail yang lain ada drugstore. Khusus menyediakan produk. Ya. Produknya apa? Produk drug. Drug ini bisa dalam bentuk produk-produk kesehatan atau produk keperluan pribadi. Jadi dia tidak banyak menyediakan. Nah, ini konsep drugstore ini sekarang ini dipakai untuk pengembangan dari apotek. Apotek ketika zaman dahulu itu cuma sekedar tempat menerima obat, menerima resep, ya, lalu kasir ya, itu aja. Tapi sekarang mulai dia mengembangkan dalam bentuk konsepnya adalah drugstore. Jadi orang di situ bisa membeli keperluan produk-produk kesehatan atau produk yang keperluan pribadi ya kayak pampers, ya pembalut ya. Ini selain itu juga bisa menebus resep. Ini yang sekarang ya dikembangkan oleh apotek ya. Kemudian ada bentuknya off price retailer. Itu menjual produk yang tidak tetap pada merek atau produk tertentu. Menjual dalam harga yang rendah. Off price retailer ini adalah ya dia jual itu adalah biasanya ini produknya gonta-ganti ya. Produknya itu tidak tetap pada merek tertentu tidak. Ini istilahnya adalah cuci gudang. Makanya off price retailer ini produknya pasti akan ganti-ganti. Jadi kalau yang off price retailer ini tergantung kondisi dari produk yang ada. Jadi kalau produk tersebut baru sedang ada diskonan, maka dia akan pajang ya depan, ya. Dia pajang di depan, di situ dia katakan cuci gudang ya. Cuma produk yang itu aja, yang lainnya tidak ya, yang lainnya tidak. Yang dia display yang seperti itu. Kemudian ada value retailer, yaitu toko diskon yang menjual produk secara umum. Konsumen yang berbelanja berharap selalu mendapatkan diskon. Value retailer ini hampir mirip dengan tadi format diskon store ya. Tapi perbedaannya di value retailer di sini ini ada yang namanya value adalah ada nilai tambah. Ada nilai tambah dari si retailer tersebut kepada konsumen. Jadi konsumen tersebut akan memperoleh nilai tambah tidak hanya sekedar diskon yang diberikan. Tidak hanya sekedar diskon yang diberikan. Jadi biasanya di sini lalu dia akan memberikan member ya, memberikan member. Kemudian dari member tersebut dia bisa memperoleh info yang terbaru. Info yang terbaru tentang produk-produk yang sedang ditawarkan secara diskon. Berikutnya adalah mass merchandise retailer. Namanya adalah mass. Berarti dalam volume yang besar ya. Volume yang besar. Nah, di sini kalau yang kita banyak familiar itu yang dua yang di atas ya, yaitu supermarket
sama superstore. Di sini kalau yang namanya supermarket, dia akan menggelar dagangannya itu dalam bentuk yang besar, jumlah yang besar. Ya. Jadi biasanya bisa kita membeli juga dalam bentuk kartonan. Ya. Ini supermarket. Demikian juga superstore. Ya. Ini sama. Jadi kita tidak hanya bisa mengecer, tetapi kita juga bisa kulaan di situ ya, kulaan di situ. Nah, ini ada lagi juga hypermart, hypermarket. Ya. Hypermarket ini bentuk lain dari supermarket ya. Jadi di hypermart di sini juga didisplay dalam bentuk jumlah yang besar. Ya. Orang di hypermart, di superstore, supermarket di sini dia bisa membeli dalam bentuk eceran, ya, sesuai konsep retailernya. Dia juga bisa membeli dalam bentuk volume besar, ya, dalam bentuk volume besar. Ini hypermart, superstore, dan supermarket. Dan biasanya ketika dia membeli dalam partai besar itu harganya tidak terlalu mahal ya dibandingkan kalau dia membeli eceran. Maka di supermarket, superstore sama hypermart itu di situ tertulis harga per piece ya, harga per piece, kemudian harga misalkan dalam pack yang menengah. Di situ biasanya ada 3 harga ya. Kemudian ada yang dalam bentuk karton. Nah, di situ ada 3 kombinasi harga yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, kemudian ini yang apa? Belum pernah kita lihat ya. Karena memang di daerah kita itu tidak semua ada. Tidak semua ada. Konsep yang 3 ini, combination store, warehouse showroom, sama warehouse club. Nah, combination store ini dia mengkombinasikan berbagai macam bentuk store retail. Ya. Dia mengkombinasikan. Ya. Jadi di situ orang masuk. Ya. Misalnya tadi untuk yang spesial, ada tempat yang spesial, ya, yang khusus. Ya. Sedangkan di situ adalah tempat khusus display ikan, tempat display daging, ya. Kemudian tempat display yang lainnya. Nah, ini biasanya kalau yang bentuk combination store, ini banyak kita temui dalam bentuk yaitu mall. Ya. Combination store ini banyak kita temui dalam bentuk mall. Mall-mall di situ, kalau mall-mall yang cukup besar, di sini biasanya dia bisa mengkombinasikan store yang ada, sehingga di situ ada store yang bentuknya retail, ada yang bentuknya adalah supermarket, ada yang bentuknya department store, ya. Ada yang bentuknya superstore, ada yang bentuknya hypermart, ini biasanya dalam bentuk mall. Kemudian, warehouse showroom, warehouse itu adalah gudang. Gudang yang didisplay jadi showroom. Kalau warehouse club, ini klub gudang. Jadi gudang di situ, kalau yang kita pahami ya, ini yang kita pahami bahwa warehouse itu biasanya itu adalah gudang, ini berkaitan kan dengan logistik ya. Berkaitan dengan logistik, itu hanya tempat untuk menyimpan. Tetapi di dalam format retail sekarang yang berkembang, itu warehouse itu juga bisa berfungsi sebagai showroom. Nah, gudang tetapi berfungsi sebagai showroom. Showroom untuk apa? Showroom untuk barang-barang yang dijual oleh sebuah perusahaan.
Ini banyak sekali ya, banyak sekali yang sudah mengembangkan ke sana. Nah, jadi di situ sebenarnya adalah konsepnya gudang. Nah, ini kalau kalau apa, di Indonesia ini ada beberapa peritel yang kalau kita masuk itu bentuknya rak-raknya itu adalah rak-rak gudang ya, rak-rak gudang, rak-rak untuk palet ya. Maka di situ, ngambilnya dia pakai forklift ya, ini tidak usah saya sebutkan namanya, kalian pasti juga tahu ya. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu di Jalan Magelang gitu ya. Jadi masuk ke situ dia ngambilnya pakai forklift ya, lalu, rak-raknya itu sampai tinggi sekali ya. Ini adalah format gudang ya, format gudang tetapi retail ya. Ya nanti juga jual, kita bisa membeli eceran, tapi kita ngambilnya dari rak-rak yang bentuknya seperti gudang. Kalau kita mau membeli dalam jumlah besar itu juga bisa di situ ya. Di warehouse showroom ini juga bisa. Nah, eee, ada warehouse club. Kalau warehouse club di sini dia sudah spesifik ya, spesifik. Jadi dia hanya melayani pada klubnya. Klubnya itu apa gitu. Bisa itu adalah, klub motor ya, biasanya ini kebanyakan warehouse club ini menyediakan untuk, klub-klub motor ya, biasanya motor gede, moge dan sebagainya. Ini ada warehouse club. Di situ yang dijual adalah semua onderdil-onderdil dari apa, dari klub motor tersebut. Nih. Kemudian ada non-store retailer, ini yang sekarang mulai dikembangkan. Ada ini yang sekarang paling tren itu adalah electronic retailing. Nah, ini biasanya sering disebut dengan online store. Nah, ini kita sekarang ini banyak ini main ke sini ya. Ini main ke sini. Kalau terjadi pandemi atau wabah ini paling laku. Soalnya apa? Karena orang tidak perlu keluar, kita bisa tinggal klik, lalu bisa order barang. Kemudian kalau yang ini malah perkembangan sebelumnya. Yang paling tren itu adalah ini yang pertama. Kalau sebelumnya ini ada katalog dan direct mail retailing. Jadi kita memesan barang itu berdasarkan katalog, katalog yang ada. Jadi kita akan dikirimi katalog-katalog, kemudian kita memesan barang yang diinginkan, maka barang itu akan dikirim. Lalu ada yang direct selling. Kalau direct selling ini termasuk yang apa, paling lama ya. Nah, yang paling pertama kali dikembangkan dalam retail itu adalah direct selling ya. Direct selling itu penjualan langsung door to door ya. Kemudian television home shopping. Nah, ini kalau di Indonesia sekarang ini sudah mulai meredup ya. Mulai meredup ini television home shopping. Karena perkembangan internet itu penggunaan televisi pun juga mulai turun ya. Mulai turun, maka orang lebih asik, lebih cenderung main-main ke internet ya. Ini. Tapi masih ada television home shopping karena di sini nanti dia biasanya tayang dalam bentuk iklan, iklan dalam durasi yang cukup panjang dan di situ ada kontak person, ada kontak untuk order dan sebagainya. Kemudian ada vending machine retailing. Ini menggunakan mesin sebagai tempat penyimpanan produk. Nah, ini kalau vending machine retailing di sini di Indonesia, ini contohnya kalau minuman ya, minuman, di situ ada almari es gitu. Kemudian kita memasukkan koin di situ atau berapa, lalu keluar minuman. Nah, ini adalah vending machine retailing. Ini berkembang di Indonesia tidak begitu bagus ya, tidak begitu bagus. Kemudian sekarang sudah mulai meredup. Nah, ini. Lembaga retail
berdasarkan kepemilikan. Ada beberapa bentuk lembaga retail. Yang pertama adalah independent retailer, dimiliki secara mandiri dan hanya memiliki satu outlet retail. Biasanya kalau mandiri itu cuma satu. Karena kalau perusahaan perorangan itu mau mengembangkan itu dia akan berpikir masalah modal. Kemudian ada chain retailers, terdiri dari beberapa outlet yang dimiliki bersama. Pembelian dan pengambilan keputusan diambil secara terpusat. Nah, ini kalau ini chain retailer, ini ada bentuk outlet kerjasama yang dimiliki oleh beberapa orang. Di sini ada pembelian, ada pengambilan keputusan, di mana kalau pengambilan keputusan itu nanti secara terpusat. Ya. Jadi satu, biasanya diskusinya di pusat. Ini adalah chain retailer. Ini bentuk lain dari yang ketiga ini, chain retailer ini. Jadi sebelum munculnya franchising, ini yang berkembang adalah chain retailer. Tetapi dalam perkembangannya chain retailer ini ketika dia itu mau berkembang, ketika dia itu mau berkembang itu sangat lamban sekali. Ini di chain retailer ini. Makanya konsep yang berikutnya adalah yang berkembang dalam bentuk franchising atau waralaba. Kalau waralaba di sini ini keputusan oleh masing-masing franchiser ya. Dia franchiser ini cuma tugasnya adalah membayar kepada induknya atau pemilik waralaba. Jadi franchiser di sini dia tinggal membayar aja. Membayar kepada pemilik waralaba. Nah, jadi keputusan strategis terhadap toko dia itu ya berada di tangan masing-masing franchiser tersebut. Nah, mau dia itu mendisplaynya seperti apa itu bebas. Kemudian list departemen, lokasi toko yang disewakan kepada pihak lain. Ini sekarang mulai berkembang juga. Jadi list departemen ini yang dikembangkan untuk mall-mall itu ya. Jadi mall-mall yang ada di Indonesia ini kebanyakan dia mengembangkan dalam bentuk list departemen. Dia cuma membangun induknya, sedangkan usaha-usaha yang di dalam itu adalah orang lain. Jadi dia cuma menyediakan fasilitas tempat dalam ruangan yang luas gitu. Nah, nanti dia sewakan. Ada yang nyewanya dalam booth yang besar, ada yang cuma kecil ya. Ada yang cuma display pakai meja dan sebagainya. Ini is departemen. Kemudian ada vertical marketing system. Nah, kalau vertical marketing system ini sistem pemasaran yang terdiri dari semua tingkatan yang bebas dimiliki perusahaan sepanjang suatu saluran distribusi. Nah, kalau vertical marketing system di sini, ini berhubungan dengan saluran distribusi. Usaha retail yang berhubungan dengan saluran distribusi. Jadi dia itu nanti akan melakukan usaha itu sepanjang saluran distribusi tersebut. Jadi saluran distribusi dari manufaktur sampai ke konsumen, ya dia itu mengembangkan di situ. Ini biasanya bisa nanti ada yang sebagai wholesaler ya, ada yang sebagai pedagang besar, ada yang sebagai distributor, ya. Mungkin ada yang juga hanya dia sebagai retailer biasa. Ini vertical marketing system. Kemudian ada consumer cooperative, yaitu koperasi konsumen ya, atau koperasi konsumsi. Nah, di sini ada yang bentuknya lembaga retail itu bentuknya koperasi.
model untuk mendapatkan keberhasilan di bidang retail. Jadi supaya retail itu bisa sukses, bisa berhasil, maka di sini harus ada pendekatan merek. Pendekatan merek yang kuat untuk apa? Nanti dipromosikan merek-merek itu ya. Promosikan sebagai merek sendiri dalam toko sendiri dari merek tertentu ataupun merek yang manapun. Nah, ini retail yang bisa mengembangkan seperti itu ini cukup bagus ya. Banyak retail ya, retail ada yang sampai franchiser. Dia begitu membuka ya, kita di situ akan dipilihkan ya. Ada misalkan air mineral itu yang mereknya dia, merek dari toko tersebut. Kemudian ada yang sabun juga mereknya dia. Kemudian tisu juga mereknya dia. Ya. Ini merek yang lain yang populer juga ada, tapi dia juga membuat produk itu pakai merek dia. Nah, ini adalah pendekatan merek yang kuat. Biasanya kalau sudah seperti ini konsumen ini seolah-olah malah lebih percaya itu kalau membeli produk merek dari toko tersebut. Ini. Kemudian ada toko showcase. Di sini tidak hanya menjual merek orang lain, tapi sering membuat penjajah merek itu bertanggung jawab atas saham, staf, bahkan tempat penjualan. Jadi kalau toko showcase di sini dia tidak hanya menjual merek, tapi dia di sini ketika misalkan ada sebuah merek di situ dijual di toko tersebut. Nah, biasanya di situ ada juga sales ya. Sales dari merek tersebut. Sales dari merek tersebut yang berada di situ bertugas untuk menjajakan dari produk tersebut. Jadi bukan tokonya yang aktif itu tidak, bukan karyawan dari tokonya, tetapi dari di situ ada staf khusus. Nah, merek khusus, misalkan di situ ada eh, merek sebuah sabun gitu ya. Ya sudah, di situ ada sales dari sabun tersebut. Ini. Kecenderungan dalam eceran. Perkembangan utama yang perlu diperhitungkan di dalam bisnis eceran atau retail itu yang pertama adalah bentuk dan kombinasi eceran yang baru. Jadi ketika kita itu akan mengembangkan sebuah bisnis eceran, ini harus memperhatikan bentuk, kombinasinya. Ya. Bentuknya seperti apa, kombinasinya nanti seperti apa, ini harus diperhatikan. Ya. Kemudian pertumbuhan persaingan antar jenis. Jadi kita tadi sudah membahas di situ ada beberapa format-format. Nah, ini masing-masing format biasanya di situ ada persaingan-persaingan. Nah, ketika kita mengambil salah satu bentuk format, maka kita harus memperhitungkan. Taruhlah ambil contoh, misalkan saya akan membuat, misalkan tadi adalah warehouse store ya, atau warehouse club. Nah, di sini kita harus melihat pesaing-pesaing dari produk itu atau format tersebut itu ada seberapa banyak. Lalu seberapa kuat ya, Nina? Berapa kuat? Ini harus diperhatikan. Kemudian persaingan antar eceran. Antar retailernya itu persaingannya sejauh mana? Pertumbuhan pengecer raksasa. Jadi di Indonesia ini ada banyak pengecer-pengecer raksasa. Ciri khas pengecer raksasa itu dia begitu dia order barang dari supplier itu pasti dalam kontainer besar. Ini adalah pengecer raksasa. Satu produk itu dia beli dalam kontainer yang besar. Sehingga harganya dia berani miring ya. Makanya ini harus diperhatikan. Karena ketika kita itu mendirikan sebuah perusahaan retailer atau sebuah
toko retailer gitu ya. Di situ berhadapan dengan pengecer-pengecer besar seperti itu kita pasti akan kalah bersaing karena kita tidak mungkin ini membeli dalam kontainer yang besar. Lalu adanya kemerosotan pengecer pasar menengah. Jadi di pasar menengah itu dalam perkembangan sekarang ini retailernya itu mulai turun trennya. Kenapa kok dia mulai turun? Karena di retailer tersebut itu tidak bisa berkembang sejak berkembangnya ada online shop. Ya, karena biasanya kalau produk-produk di pasar menengah tersebut ini biasanya dalam nilai yang cukup fantastis, bukan nilai yang kecil, tapi nilai yang menengah juga, maka orang itu akan berupaya itu menjualnya itu secepat mungkin. Nah, menjual secepat mungkin. Kalau dia di pasar pengecer menengah itu, ini lama menunggunya. Kalau lama menunggunya ya perputaran keuangan itu juga tidak begitu bagus. Akhirnya mereka merambahnya kemana? Ke online shop. Karena dengan online shop itu lebih cepat produk mereka terjual. Investasi yang makin tumbuh dalam teknologi. Nah, sekarang ini yang perlu diperhitungkan adalah investasi di bidang teknologi. Teknologi itu berkembangnya itu cepat sekali ya. Ya, jadi kayak handphone, laptop dan sebagainya ini berkembang dalam tempo 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Nah, ini tentunya juga akan berimbas ke bisnis eceran. Ya. Lalu kehadiran global pengecer utama. Nah, saya tadi ambil contoh adalah pengecer global adalah Alibaba. Nah, ini pengecer besar ini. Nah, pengecer besar ini dia itu sudah punya supply chain yang cukup bagus. Suppliernya itu dia tinggal memilih. Beda dengan pengecer-pengecer kecil ya. Suppliernya terbatas. Dia suppliernya itu bisa memilih sehingga ketika dia masuk ke suatu negara pasti dia itu bisa bersaing dengan pengecer di daerah tersebut. Nah, logistik di retail. Jadi kalau kita bicara logistik di retail ini ya, maka kita harus perlu merencanakan suatu infrastruktur guna memenuhi permintaan, kemudian mengimplementasikan, mengontrol aliran, bahkan dari barang-barang dari titik asal ke titik pengguna. Jadi di kegiatan logistik di retail di sini nanti membuat suatu planning infrastruktur guna memenuhi permintaan dari pelanggan. Dilihat titiknya dari mana ini barangnya. Ambilnya dari mana, berapa lama, ini dihitung ya. Ini hitungan di dalam logistik ya. Jadi nanti sampai ke tempat kita itu berapa lama, jumlahnya seberapa banyak. Nah, maka gudangnya yang seperti apa yang akan kita sediakan. Ini adalah berpikir logistik di retail. Nah, ada 4 langkah perencanaan logistik. Yang pertama adalah memutuskan masalah nilai perusahaan tersebut kepada pelanggan-pelanggannya. Kemudian yang kedua, memutuskan rancangan saluran terbaik dan strategi jaringan untuk mencapai pelanggan. Jadi supaya logistik kita itu sukses di pasaran, kita harus cari saluran yang terbaik. Saluran terbaik ini mau tidak mau adalah nanti membuat nilai dari barang kita itu menjadi murah. Kemudian mengembangkan keunggulan operasi dalam memperkirakan penjualan, manajemen pergudangan, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Jadi kita di dalam logistik retail ini kita harus mengembangkan nilai lebih atau keunggulan. Keunggulan dari apa? Keunggulan dari operasi dalam penjualan, keunggulan dari masalah gudang, keunggulan dari transportasi, atau keunggulan dari bahan. Nah, ini harus kita kembangkan.
Kemudian mengimplementasikan jalan keluar dengan sistem informasi, kemudian dengan peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik. Jadi nanti setelah step 1, 2, 3 ini sudah ada, maka kita kemudian step berikutnya adalah yang keempat mengimplementasikan ya, sebagai suatu jalan keluar. Nah, implementasinya apa? Implementasinya adalah dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur-prosedur yang terbaik. Berikutnya adalah keputusan logistik pasar. Dalam keputusan logistik pasar di sini akan muncul beberapa suatu pertanyaan, yaitu bagaimana sebaiknya pesanan ditangani, kemudian di mana sebaiknya persediaan ditempatkan, berapa banyak persediaan sebaiknya disimpan, bagaimana sebaiknya barang dikirim. Jadi di sini ketika berhubungan dengan keputusan logistik, di sini nanti akan berkaitan dengan bagaimana penanganan dari pesanan, kemudian nanti apabila perlu dikelola dalam bentuk persediaan, di manakah persediaan itu nanti akan ditempatkan atau disimpan. Lalu berapa ya sebaiknya disimpan supaya bisa efisien, bisa hemat, bisa efektif, dan bagaimana sebaiknya barang itu dikirim. Apakah lewat kurir swasta atau mengadakan sendiri alat transportasi dan sebagainya. Keputusan utama memulai usaha retail. Jadi ketika mau memulai sebuah usaha retail, maka di sini kita harus menentukan terlebih dahulu yaitu masalah lokasi usaha. Seperti pada video sebelumnya sudah kita bahas, lokasi usaha adalah sesuatu hal yang sangat strategis di dalam pengembangan bisnis retail. Kemudian jenis pembeli, kita harus mengetahui jenis pembeli, karakteristik pembeli, pembeli kompeten, dan sebagainya. Kemudian barang atau produk usaha yang akan diperjualbelikan. Dalam penentuan lokasi, di sini harus dipertimbangkan yang pertama adalah posisi strategis, arah lalu lintas di daerah jalur cepat. Ini maka kalau di daerah harus jalur cepat, di sini harus memasang papan nama yang besar. Karena apa? Kalau di situ jalur cepat, papan namanya kecil, maka tidak terlihat. Kemudian jumlah kendaraan atau orang yang lalu lalang di sekitarnya. Jenis kategori orang yang lalu lalang. Oh, apakah dia itu orang penetap di situ? Ataukah dia itu orang yang nomaden, yang selalu berpindah-pindah? Lalu gedung-gedung bangunan di sekitar usaha. Ada gedung apa saja di sekitar tempat didirikan retail. Kemudian akses masuk menuju tempat usaha. Sulit tidak, ataukah harus masuk ke sebuah gang? Deretan usaha yang ada di sekitar. Ada tidak pesaing yang sama seperti retail kita? Keamanan dan kebersihan di sekitar lokasi. Karena di sini mencerminkan bukti fisik dari tempat kita berusaha. Kemudian fasilitas parkir. Karena usaha kita bagus tetapi sulit parkir, kita juga sulit untuk memperoleh pelanggan. Tip dan trik untuk retailer. Yang pertama adalah harus pandai membaca peluang pasar. Produk apa yang sedang laris, banyak dicari, sedang mode, atau sedang musimnya. Misal, apabila ada hari raya tertentu, produk apa yang perlu ditambahkan.
Kemudian untuk bisa bertahan dalam jangka panjang, maka perlu membangun kepercayaan dari pelanggan. Dalam bisnis retail ini, pelanggan adalah bos. Bahkan dalam ungkapan lain, pembeli adalah raja. Demikianlah pembahasan materi bisnis eceran dengan topik tren bisnis retail. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.